Inilah video amatir yang merekam saat kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pengolahan kayu dan rumah di Jalan Mangunreja, Kampung Ciberem, Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kepanikan warga terlihat saat api mulai membesar dan melalap pabrik pengolahan kayu dan rumah. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya dikerahkan untuk memadamkan api. Lagi beroperasi atau udah tutup sih, Pak? Udah tutup, mau tidur setengah 9 kejadian. Pak, itu pabrik kayu sama satu rumah yang terbakar ya, Pak? Iya. Saat itu para pekerja masih ada di sana atau udah pada pulang? Dugaan sementara apa, Pak? Mungkin belum bisa dari puntung rokok, entah dari sisa yang terbakar itu ya, Pak? dan tidak pernah kebakaran di situ, mah. Kebakaran juga terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Lamuru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bangunan semi permanen yang diketahui gudang penyimpanan ban bekas terbakar dan menjalar ke 6 bangunan rumah warga. Warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Belasan mobil pemadam kebakaran silih berganti berupaya memadamkan api. Sementara itu diduga akibat korsleting listrik pada kompresor kulkas, 3 rumah warga di kawasan perumahan Citra, Kalideres, Jakarta Barat terbakar. 3 rumah yang terbakar diketahui sedang ditinggal pergi penghuninya. Suara ledakan pun terdengar dari salah satu rumah warga yang mengalami kebakaran. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 2 mobil pemadam kebakaran sektor Kalideres, Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Nampak dari rekaman CCTV, truk pengangkut palet kayu menabrak sepeda motor dengan 2 penumpang di Jalan Raya Narogong, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat sore. Kecelakaan berawal saat korban dari arah Cilengsi hendak berbelok ke arah Jalan Raya Limus Tunggal untuk ziarah makam. Namun tiba-tiba dihantam oleh truk yang melaju kencang dari arah Bantar Gebang, Bekasi. Kerasnya hantaman membuat korban terpental. 1 orang tewas di lokasi, sementara 1 lagi kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sekali ceger gitu kan, saya langsung datang ke situ. Terus Langsung mulutnya udah keluar darah. berapa orang, Pak? 2 orang, bapak-bapak. Bapak-bapak. Ya. Terus yang istrinya? Istrinya kakinya patah, dibawa ke rumah sakit Tamrin. Pasca kejadian, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Polisi yang datang ke TKP langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara itu, seluruh barang bukti termasuk motor korban diamankan petugas Laka Lantas Polres Bogor untuk proses lebih lanjut. Sebuah bus antar provinsi jurusan Tegal, Jawa Tengah, Cikokol, Tangerang terguling di jalur bus Transjakarta di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah penumpang mengalami luka-luka dan langsung mendapatkan perawatan medis di rumah sakit setempat. Menurut Kernet Bus, insiden ini terjadi karena sopir menghindari motor yang menghalang-halangi laju bus namun tak melihat separator busway. Habis nurunin penumpang, terus itu ada motor, mabuk apa bagaimana saya kurang tahu ya. Dia halang-halangin terus, seakan-akan nggak boleh lewat gitu. Direm itu, iya direm itu ngeluyur, Pak. Yang halang-halangin itu motornya ngoleng-ngoleng gitu? Iya. Kecelakaan juga terjadi di Jalan Malahayati, Jatinegara, Jakarta Timur. Sebuah minibus terguling ke parit ketika melaju dari arah Halim menuju Pangkalan Jati. Menurut saksi mata, mobil ini terguling karena menghindari motor yang tiba-tiba menyalip. Kronologinya dia ngindarin motor. Mungkin daripada nabrak si motor ada korban, dia banting setir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Mobil ringsek ini langsung dibawa ke petugas kantor unit Laka Lantas Jakarta Timur untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Bangka Belitung menggerebek seorang wanita diduga usai melayani pria di sebuah kamar hotel di Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Petugas juga memeriksa kendaraan dan barang bawaan untuk mencari ada atau tidaknya penyalahgunaan narkoba.
3 orang diamankan polisi dalam penggerbekan ini. 2 wanita diduga sebagai korban kasus perdagangan orang, sementara 1 mucikari yang merekrut korban dengan cara memberi bayaran dari eksploitasi seksual. Selama sepekan, petugas TPPO Polda Bangka Belitung mengungkap 2 kasus dengan 2 tersangka dan 4 korban. Pelaku melakukan perekrutan untuk dalam hal ini dilakukan pembayaran untuk eksploitasi seksual, yang mana untuk tim Satgas TPPO selama kurun waktu 1 minggu ini telah melakukan pengungkapan 2 perkara di 2 TKP dan sebanyak 2 tersangka dan korban sebanyak 4 orang. Pelaku dibawa ke Mapolda Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut, sementara 2 korban dimintai keterangan sebagai saksi. Pelaku terancam melanggar pasal tentang TPPO dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan. Setelah penyelidikan mendalam, Jatanras Polrestabes Medan menangkap bos kawanan begal sadis yang menewaskan 1 mahasiswa UMSU Medan. Pelaku bernama Nur Muhammad alias Amek terpaksa ditembak lantaran melawan dan berusaha kabur saat akan ditangkap. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 3 pelaku lain, Rafli Zafana alias Kedoy, Muhammad Rizky alias Aceh, dan Adriasa alias Andre. Ketiganya juga mendapat timah panas polisi lantaran berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti. Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya korban hingga tewas dan 1 sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Kan dipepet, Pak. Dipepet. Terus korban menendang, Pak. Terus saya keluarkan. Saya ancam-ancam. Karena dia melakukan perlawanan, saya ingat lagi, Pak. Ke yang bawa kereta. Terus yang korban yang di belakang terjatuh dari kereta, Pak. Terus ngantem pohon. Terus kami kejar yang bawa kereta. Karena di depan udah ada warga, kami putar balik. Dari hasil penyelidikan kami, ini bisa ditangkap 4 orang ini, ya, di mana peran-perannya adalah yang atas nama Ane ini yang menendang korban, selanjutnya yang membacok adalah atas nama Andre. Ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan. Ketiganya dijerat pasal pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, pada 14 Juni lalu, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Insanun Ansori Asibuan, tewas dibegal di Jalan Mustafa, Kota Medan. Korban yang mengendara motor bersama rekannya untuk membeli makanan diadang 4 pelaku. Para begal ini gagal merampas motor, namun mereka menganiaya korban hingga tewas. Polres Bukit Tinggi menindaklanjuti viralnya laporan skandal seksual yang melibatkan ibu dan anak warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terkait hal itu, kepolisian bergegas melakukan pendalaman dan menyelidiki guna mengungkap bagaimana kasus ini terjadi. Kasus inses ibu dan anak ini terjadi beberapa tahun lalu, diduga dialami saat sang anak masih di bawah umur, sehingga ada kemungkinan berdampak hukum pada para pelaku yang terlibat. Kami akan melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait bagaimana dan siapa yang melakukan inses tersebut. Kami belum dapat informasi. Mungkin dalam waktu dekat kami akan koordinasi dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi terkait dengan informasi yang pernah disampaikan di forum. Diketahui kasus ini diungkap Wali Kota Erman Safar di hadapan ratusan peserta sosialisasi pencegahan pernikahan anak yang dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi, Rabu 21 Juni lalu. Menurut Wali Kota Erman, fakta ini sudah lama terjadi dan tidak ada yang mengungkapkan. Pabrik sabu jaringan Iran ini berada di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Barat. Pengungkapan pabrik ini berasal dari informasi masyarakat akan adanya warga negara asing yang memproduksi narkoba. 2 orang warga negara asing asal Iran berhasil ditangkap. Dari lokasi, polisi mengamankan bahan baku sabu sebanyak 12 kg dan sejumlah alat untuk memproduksi sabu. 1 minggu melakukan pendalaman, kemudian penyidik menemukan target yang kemudian kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Setelah kita lakukan penangkapan di lokasi ini, tepatnya di sebuah apartemen Victoria Residen, kita melakukan penangkapan terhadap tersangka HR, di mana di dalam penangkapan itu di apartemen ini kita temukan sebuah pabrik
Kenapa kami sebut sebagai sebuah pabrik? Karena di sana ada proses produksi dari bahan baku, kemudian diproses, kemudian terjadi atau menghasilkan sebuah hasil yang sering kita sebut dengan sabu. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Setelah menjalani pemeriksaan, Panji Gumilang keluar dari ruang rapat pada Jumat sore. Panji Gumilang juga terus berjalan keluar meski diberondong sejumlah pertanyaan oleh awak media. Sementara tim investigasi Pemprov Jabar mengatakan rencana untuk mengklarifikasi sejumlah isu terkait kontroversi yang dibuat Panji Gumilang tidak membuahkan hasil. Pasalnya Panji Gumilang belum memberikan jawaban dan meminta waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jadi beliau itu minta waktu kepada kami untuk mempersiapkan jawaban yang akan kami pertanyakan. Dan beliau minta apa yang akan diklarifikasi kepada beliau. Kami insya Allah nanti akan menentukan sikap ya. Akan membuat laporan dulu kepada Pak Gubernur atas apa yang telah kami lakukan. Sementara itu perwakilan MUI Pusat yang juga turut hadir dalam pertemuan antara tim investigasi dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Namun Panji justru menolak bertemu dengan perwakilan dari MUI Pusat. Menurut Ketua Tim Peneliti Ma'had Al-Zaitun MUI Pusat, Panji Gumilang hanya ingin bertemu dengan tim investigasi bentukan Pemprov Jabar. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, puncak peringatan Bulan Bung Karno digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Massa, kader hingga simpatisan PDI Perjuangan memerahkan kawasan GBK. Sejak pagi tadi, Stadion Utama GBK sudah dipadati oleh para kader hingga simpatisan PDI Perjuangan. Tidak hanya simpatisan yang berasal dari Jakarta, namun berbagai daerah di luar Jakarta juga turut memeriahkan hari spesial ini. Berbagai persiapan juga terus dilakukan panitia di dalam stadion. Rencananya acara akan dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-tutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda.
Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Mendekati Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban berlomba-lomba menawarkan keunggulan dagangannya. Salah satu lapak kurban di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pembeli dapat menyaksikan penimbangan hewan kurban secara langsung. Cara ini dinilai efektif menarik daya beli masyarakat karena pembeli dapat mengkalkulasikan sendiri berapa kocek yang harus dikeluarkan. Nah, di lapak ini itu bisa milih sapi kita timbang ulang. Nah, di tempat lain kayaknya belum ada di daerah sini. Nah, jadi kita lebih real fakta bisa disaksikan bersama-sama untuk timbang ulang. Lapak Kholil menjual aneka jenis sapi mulai limosin, simental, Bali, kupang pegon, dan peranakan ongol. Harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari 18 juta rupiah hingga 100 juta rupiah, tergantung bobot sapinya itu sendiri. Inilah pemandangan sehari-hari di tempat pembuangan air sampah Putri Jempol, Surakarta, Jawa Tengah. Ratusan sapi yang sebagian besar milik warga setempat ini mencari makan di tumpukan sampah yang menggunung. Secara fisik, sapi-sapi ini terlihat gemuk dan sehat. Namun berdasarkan penelitian, daging sapi pemakan sampah memiliki kandungan timbal di atas batas aman, yaitu 2 ppm. Tingginya timbal ini dapat menyebabkan penyakit pada otak, pembuluh darah, jaringan saraf, pernapasan, hingga pencernaan. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Surakarta akan terus mengawasi keberadaan sapi-sapi pemakan sampah tersebut. Untuk pencegahan tidak ada pelarangan pengembala di situ, Pak, mungkin, Pak? Ya, kan sekarang juga mau digunakan untuk PSA, nah itu kan sekarang sudah ada upaya untuk mengandangkan dari sapi-sapi yang ada di sana, kan sebagian besar kan juga mulai peternak di sana juga mulai mengandangkan sapi-sapinya tidak diumbar di TPA. Warga diimbau lebih berhati-hati dalam membeli hewan kurban, terutama terkait asal-usulnya. Sapi yang akan dijual seharusnya melalui proses karantina dan diberi makan rumput. Pemerintah kota dan suku dinas KPKP Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan kelayakan hewan kurban di sekitaran wilayah Jakarta Selatan. Pihak Sudin KPKP telah memeriksa 17 ribuan hewan kurban, di mana 10 ekor ditemukan dalam kondisi sakit. Jadi yang diperiksa itu sudah 174 titik. Itu hewannya kurang lebih ada 17 ribuan hewan yang sudah kita periksa. Hasil temuannya apa aja, Pak? Ada yang ini mungkin, Pak? Hasil temuan itu yang sakit hanya 10 ekor dan itu sudah dilakukan karantina untuk tidak dilakukan penjualan, karantina dulu. Sementara itu di tempat pembuangan akhir sampah Putri Jempol, Solo, Jawa Tengah, ratusan sapi yang sebagian besar milik warga setempat masih mencari makan di tumpukan sampah yang menggunung di tempat pembuangan akhir. Secara fisik, sapi pemakan sampah tersebut terlihat gemuk dan menyenangkan. Namun sampah yang dimakan tentu mengandung bermacam zat dan juga logam berat yang berbahaya. Kepala Dinas Dispangtan Kota Solo, Eko Nugroho, mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan terkait sapi-sapi pemakan sampah. Sebenarnya sih karena adanya residu itu, residunya timbal itu yang memungkinkan ada, walaupun tidak secara langsung dimakan langsung ini enggak, cuma kan secara kumulatif kan nantinya bisa menimbulkan yang tidak kita inginkan. Pemerintah menghimbau kepada warga agar berhati-hati. Sapi yang akan dijual harus dikarantina dan diberi makan rumput sebelum dipotong. Warga Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah gempar setelah adanya penemuan jasad bayi di sebuah pekarangan rumah. Menurut warga sekitar, kawasan tersebut terdapat gubuk yang ditempati seorang ayah dan anak selama 5 tahun. Penghuninya
antara kakak dan anak. Oh, umur Kakaknya itu 56. Terus yang anaknya itu 30-an, kisaran ya. Anaknya itu laki-laki perempuan? Perempuan. Terus tinggal di sini tuh selaku warga sini atau memang hanya menempati gubuk di situ atau gimana? Hanya menempati. Kalau secara administrasi bukan. Oh, bukan warga sini. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penggalian dan olah TKP. Menurut pemeriksaan sementara, diduga masih ada 3 lagi kuburan bayi yang belum ditemukan. Sementara hingga Kamis siang, polisi dan warga telah menemukan 4 kuburan yang berisi tulang belulang bayi. Ini sedang kita cari, ya, makanya kita polis lain, nanti kita akan gali lagi apakah masih ada. Kalau nanti misalnya masih ada, kita akan sampaikan kepada teman-teman semua. Pak, untuk bayi itu kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, ya, terkait dengan ini. Baik itu yang menggali dan kemudian saksi-saksi yang lainnya. Tak hanya satu, polisi menemukan 3 kerangka di 3 lokasi kuburan yang diduga bayi. Setelah penemuan tersebut, polisi membawa kerangka ke Rumah Sakit Margono guna pemeriksaan forensik. Polisi menduga besar adanya tindak pidana atas penemuan kerangka bayi. Polisi menduga besar adanya tindak pidana atas penemuan kerangka bayi. Besar kemungkinan aborsi ataupun pembunuhan. Kepolisian pun masih mendalami dan berusaha mengungkap pelaku pengubur bayi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan, saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawah secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif.
di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Empat hektar lahan gambut yang terbakar di kawasan Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Aceh, hingga Jumat siang belum berhasil dipadamkan. Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI Polri, serta relawan setempat terus berjibaku memadamkan titik api yang membakar lahan gambut di kawasan Nagan Raya, Aceh sejak 2 hari terakhir. Minimnya sumber air dan angin kencang membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Selain itu, petugas juga terkendala dengan akses jalan menuju ke titik lokasi kebakaran yang tidak bisa dilalui mobil pemadam kebakaran. Kebakaran lahan gambut yang memiliki kedalaman 3 meter ini diduga sengaja dibakar untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Kapolres Nagan Raya AKBP Setiawan Eko Prasetya mengatakan hingga kini kobaran api belum berhasil dipadamkan. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api agar lahan gambut yang terbakar tidak semakin meluas. Kita akan terus berupaya melakukan pemadaman bersama tim gabungan baik dari TNI, kemudian dari BPBD, dari tingkat kecamatan, desa, termasuk juga dari beberapa perusahaan yang ada di seputaran TKP. Kita dihadapi adalah cuaca yang cukup terik, angin, dan satu hal lagi yaitu keterbatasan air. Untuk peralatan insya Allah ada meskipun mungkin tidak optimal, namun kita akan upayakan terus mendatangkan bantuan untuk peralatan, namun untuk air ini yang memang sangat terkendala di lapangan. Kebakaran lahan gambut yang melanda Kabupaten Nagan Raya Aceh hingga Jumat siang sudah mencapai 18 hektar lebih yang tersebar di 2 titik, yakni di Kecamatan Kuala Pesisir 4 hektar dan Kecamatan Darul Makmur mencapai 14 hektar. Kobaran api dengan cepat membakar lantai 2 rumah yang dijadikan tempat kos-kosan di Jalan Cawang Uki, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat siang. Puluhan warga yang berada di dekat lokasi kebakaran langsung mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, lantaran takut api merembet ke bangunan lain. Pasalnya wilayah tersebut merupakan hunian padat penduduk. Sementara sebagian warga yang berada di lokasi berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan barang berharga mereka. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan mengerahkan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut warga sempat terdengar suara ledakan dari kamar kos tepat di samping rumah. Warga langsung menyelamatkan diri dan mengamankan barang berharga mereka. Di dalamnya adalah anak kos, kebetulan anak kos sedang kuliah, jadi situasi kosong. Maka terjadilah kebakarnya. Kemungkinan sangat besar adalah listrik, karena ini adalah kamar-kamar anak kos. Ada berapa kamar? Kurang lebihnya 8 kamar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 orang warga terjatuh dari atap rumah dan diberikan pengobatan oleh petugas PMI. Piala Dunia U17 2023 resmi digelar di Indonesia. Hal ini disampaikan FIFA melalui situs resmi mereka. Dalam laman resmi mereka, FIFA menyebut Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 bersamaan dengan pengumuman sejumlah jadwal turnamen resmi yang digelar oleh FIFA. Turnamen ini awalnya direncanakan digelar di Peru. Namun kemudian status itu dicabut karena Peru tidak siap dengan infrastrukturnya. Piala Dunia U17 2023 rencananya digelar pada 10 November hingga 2 Desember. Namun sejauh ini FIFA belum merilis tanggal pasti pelaksanaan Piala Dunia U17 2023 setelah Indonesia berstatus sebagai tuan rumah. Melalui akun Instagram pribadinya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa syukur karena Indonesia telah dipercaya FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U17 2023. Hal ini pun mendapat beragam respon positif dari warganet. Ya, pemirsa, sejumlah komentar di akun sosmed Erick Thohir pun menyebutkan komentar dari @Sigit Setiadi mengatakan mantap dan keren Pak Erick Thohir, sukses sepak bola Indonesia. Ada juga yang berkomentar the best Pak Erick Thohir serta banyak komentar positif lainnya.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Rumah permukiman padat ludes. Geger sumur diduga berisi BBM Pertalite. Kapolda Sumsel dan komunitas JIP patroli Karhutlah. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini Selasa 27 Juni 2023. Saya Romi Afriansa, inilah iNews Sumsel, selengkapnya untuk Anda. Lima rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Panjaitan, Lorong Jamik, Kecamatan Pelaju, Palembang, ludes terbakar. Diduga api berasal dari rumah yang tak dihuni. Iya Pak, apinya besar Pak. Tolong Pak, cepat Pak. Kobaran api menghanguskan 5 rumah milik warga Jalan Panjaitan, Lorong Jamik, Kecamatan Pelaju, Palembang. Warga yang panik mencoba melakukan pemadaman api menggunakan alat seadanya. Para korban berusaha menyelamatkan barang berharga yang berada di rumah mereka masing-masing. Api baru dapat dipadamkan setelah 8 unit mobil dinas kebakaran Kota Palembang tiba di lokasi kejadian. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api karena sempitnya lorong di lokasi kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, diduga api berasal dari arus pendek listrik di salah satu rumah yang tidak ada penghuninya. Informasi kebakaran rumah yang terima terakhir, sekitar 2 rumah sudah terbakar. Ada korbannya Bang? Sementara ini belum ada. Ada kesulitan Bang? Kesulitan kita untuk jalan, akses jalan ini tidak memenuhi SOP kita untuk evakuasi atau pemadaman. Ada berapa armada yang diturunkan Bang? Sekitar 8 armada dari pos seberang 1, seberang 2 dan pos Merdeka. Ada korbannya Bang? Korban ini belum ada sementara ini. Petugas kepolisian melakukan olah TKP, memeriksa saksi dan memasang polis lain guna kepentingan penyelidikan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu diduga tungku minyak di Sambar Petir, sebuah tempat penyulingan minyak tradisional di Musi Banyu Asin terbakar hebat. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun pemilik usaha ilegal ini diamankan Polres Musi Banyu Asin. Sebuah tempat penyulingan minyak tradisional di Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lincil, Kabupaten Musi Banyu Asin terbakar. Peristiwa terjadi saat tidak ada aktivitas memasak minyak mentah. Kobaran api sangat besar sehingga api merembet ke tempat penyulingan lainnya dan membakar 11 tempat penyulingan minyak mentah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kobaran api berhasil dipadamkan, menyisakan puing sisa kebakaran di lokasi. Seorang pemilik usaha, yakni Ardiansa, diamankan unit Reskrim Polsek Bayung Lincil dan tim Pitsus Polres Musi Banyu Asin. Api diduga berasal dari petir yang menyabar tungku yang berisi minyak mentah, sehingga timbul api dan membesar membakar peralatan di tempat penyulingan minyak tersebut. Minyak mentah. Ada punya kawan dulu kan, kalau punya kawan tuh baru nyebrang itu kan langsung jalan nyebar lah kirikan ini. Berapa tempat yang terbakar? 11. Tidak, berapa lama masak? Untuk selama 2 tahun. Ya, pada saat itu malam hari hujan lebat, kemudian petir menyambar dan mengenai tekbon yang berisikan minyak, kemudian adanya ledakan. Sampai di areal, kalau kita perkirakan areal itu ditutupi seng ya, ada portal kalau kita masuk. Kita masuk ada portal, kemudian lokasinya ditutupin seng, yang ada di dalam itu semuanya terbakar.
Tersangka dikenakan Undang-Undang tentang Migas dan tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke Kabupaten Pali. Warga desa Betung Selatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali digegerkan dengan adanya air sumur warga yang berubah menjadi BBM jenis Pertalit. Kejadian ini membuat warga ketakutan jika rumah mereka akan terbakar. Warga desa Betung Selatan geger setelah 3 sumur di desa mereka akhirnya berubah menjadi warna hijau mirip dengan BBM jenis Pertalit. Kejadian ini membuat warga berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk melihat langsung air sumur ini. Saat ini lokasi dipasang garis polisi dan sumur juga ditutupi dengan terpal supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meski demikian masih ada warga yang datang untuk melihat karena penasaran. Warga sekitar dan pemilik sumur mengaku takut dan resah dengan adanya air sumur mereka yang berubah menjadi BBM. Begitu dia berubah hijau langsung bisa dipakai, dimasukkan dalam sepeda motor. Bisa dipakai. Jadi ada berapa sumur? 3 sumur, punya Bapak Sarnawi, punya Pak Marsuki, punya Ibu Miss. Takut gak kita dengan itu? Sangat takut. Ya itu katanya ada minyak bensin di dalam sumur. Setelah kapan dilihat-lihat ya, itu berubah jadi minyak itu. Pertalit. Itu Pertalit gitu ya. Takut gak kita di sini? Sementara itu anggota DPRD Pali Komisi 2 dari Partai Perindo Saiful Hamid yang kebetulan tetangga pemilik sumur meminta kepada pihak yang terkait untuk segera mengatasi persoalan tersebut sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Maupun tetap enak, ini segera diselesaikan. Coba kalau ini berlalu kita takut menjadi korban yang tidak kita inginkan. Ini yang harapan kami. Sampai saat ini resah nggak warga sini? Oh sangat resah sekali. Oleh karena dari malam begitu tahu kejadian, mereka sangat resah dengan keadaan ini. Dan sekarang masih belum ada tindak lanjut dari pihak-pihak yang terkait. Oke, terima kasih banyak. Hingga Senin pagi belum diketahui pasti apa kandungan air sumur tersebut. Dari Pali, Bisun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi suasana haru warnai peresmian bedah rumah. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jaza'uhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu?
Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Ya, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Ya, artinya Anda perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita wok-wok ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, suasana bahagia menyelimuti momen peresmian bedah rumah milik Ibu Rosna, 63 tahun, warga Jalan Seduk Putih RT 052 RW 007, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir 3, Palembang. Peresmian ini dilaksanakan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Palembang. Suasana bahagia menyelimuti momen peresmian bedah rumah milik Ibu Rosna, 63 tahun, warga Jalan Seduduk Putih RT 052 RW 007 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang. Wakil Wali Kota Fitrianti Agustinda hadir langsung dalam peresmian bedah rumah tersebut. Fitri Agustinda mengatakan peresmian bedah rumah dilaksanakan melalui program Basnas Palembang. Tidak hanya bedah rumah, beragam program sosial lain kerap menjadi sarana Basnas memberikan bantuan kepada warganya. Pemerintah Kota Palembang mengapresiasi peran Basnas dalam membantu warga Kota Palembang lantaran jika seluruh kegiatan sosial hanya dilakukan pemerintah Kota Palembang tentu akan terasa berat. Tentu yang pertama saya ucapkan ribuan terima kasih kembali kepada Pak Ridwan selaku Ketua Basnas bersama seluruh jajaran atas apa yang sudah dilakukan, karena memang ini mengelola dana umat ini kan tidak mudah. Ya, perlu kepercayaan, perlu amanah yang betul-betul dijunjung tinggi sehingga apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh warga untuk dititipkan, untuk dikelola kepada masyarakat kembali itu betul-betul bisa dirasakan, dan buktinya kita juga bisa merasakan apa yang sudah dikelola ini betul-betul menyentuh masyarakat. Kalau senang senang hati nerima bedah rumah, dapat jatuh pada kita kan. Ayo syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kondisi rumah kita, Bu, sebelum dibedah itu seperti apa, Bu? Kondisinya. Nah, banjir, kalau banjir dalam rumah semua ini. Pinggang ya, Bu. Iya, kalau luar rumah semua ini banjirnya selalu. Diharapkan ke depan akan semakin banyak warga Palembang mendapatkan bantuan serupa agar memiliki tempat tinggal yang layak huni. Hingga tahun 2023 ini setidaknya ada 40 unit rumah sudah dibedah dan 40 rumah direhab Basnas Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya meningkatkan perekonomian warga di sekitar perusahaan dan pemanfaatan lahan bekas tambang, PT Banjarsari Pribumi melakukan peternakan sapi berkualitas. Memanfaatkan lingkungan bekas tambang, PT Banjarsari Pribumi, salah satu member dari Titan Group, memulai fasilitas peternakan berkualitas di lahan bekas tambang. Fasilitas peternakan yang memiliki standar baik, mengembangkan sapi berkualitas hingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas peternak lokal, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi warga desa yang berada sekitar perusahaan. Harapkan apa yang sudah dilakukan oleh PT BP ini akan menjadi percontohan bagi dunia usaha yang lainnya.
Dan ke depan kami mengharapkan apa yang sudah ada ini akan lebih ditingkatkan lagi dan benar-benar berguna bagi perekonomian yang ada di Kabupaten Lahan. Pemanfaatan lahan reklamasi bekas tambang adalah bentuk komitmen dan keseriusan perusahaan dalam mengatasi permasalahan pasca tambang yang kerap menjadi persoalan. Memaksimalkan potensi dengan menghadirkan opsi lanjutan pasca tidak produktifnya lagi lahan adalah tuntutan perusahaan yang harus dilakukan agar ke depan lahan serta masyarakat sekitar tetap produktif secara ekonomi. Progres yang kita lihat sejauh ini ya perusahaan PTBP ini memang betul-betul menjalankan dan memang betul-betul mengembangkan apa yang dicita-citakan oleh negara ya. Karena salah satu dari 8 aspek PPM yang harus diwujudkan oleh perusahaan tambang. Fasilitas peternakan sapi ini merupakan wujud konkret ya kita untuk merealisasikan program yang sudah kita susun di tahun 2023 ini yang merupakan juga memang untuk penunjang UMKM dan kemandirian ekonomi. Salah satunya adalah untuk peningkatan keahlian peternak lokal sehingga dapat menciptakan suatu produk sapi yang sangat berkualitas. Keterlibatan masyarakat secara langsung serta dukungan banyak pihak terutama pemerintah sangat dibutuhkan sebagai kunci keberhasilan program komitmen perusahaan. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Sidang gugatan perdata tertipu oleh rekan bisnis fiktif gugat tempat peminjam modal digelar di Pengadilan Negeri Palembang. Tergugat sebut penggugat uap prestasi dan akan menggugat balik penggugat. Sidang gugatan perdata antara penggugat Eni Indriani dan pihak tergugat Adiono Taslim kembali digelar di hadapan Majelis Hakim Budiman Sitorus penggugat dan kuasa hukum tergugat hadir di persidangan. Usai sidang, tim kuasa hukum tergugat Desmond Simanjuntak didampingi Jontan Rudi Nober Tampu Bolon mengatakan menghadiri panggilan klien Adiono Taslim sebagai pihak tergugat. Secara garis besar, tolong ditulis huruf tebal, gugatan PMA nomor 122 ini kami anggap sangat-sangat lucu. Cuma, kenapa tadi saya ulang, kenapa saya berani berkomentar menyebutkan? Karena dalil-dalil dua putusan yang bukan kami sebagai kuasa hukumnya, itu dimasukkan mereka dalam posita dan petitum gugatan mereka. Jadi kami mengambil hak kami tetap profesional, kami tidak mau mencampuri kuasa yang lama, kami tetap berpendapat dalam konteks perkara perdata. Sebelumnya penggugat Eni ditetapkan tersangka oleh Polda Sumsel bersama Oktariana dalam perkara penipuan dan penggelapan terkait bisnis cangkang sawit fiktif. Bermula Eni sebagai penanam modal dengan Oktariana, kekurangan modal meminjam uang pada Adiono Taslim dengan jaminan aset sertifikat. Setelah dicairkan uang miliaran rupiah ternyata bisnis fiktif. Saat jatuh tempo, Eni tidak dapat mengembalikan uang dengan memberikan cek kosong kepada Adiono Taslim hingga dilaporkan Polda Sumsel. Dari Palembang, Guntur Yansa, iNews melaporkan. Kapolda Sumsel dan komunitas JIP patroli Karhutla. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jaza'uhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk pilihan Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, Kendal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, menggandeng pelaku UMKM dan kaum perempuan, Kartini Perindo Kota Palembang membuka kelas memasak pempek dos khas Palembang. Pelatihan ini sebagai bekal ibu rumah tangga dalam melihat peluang usaha pempek untuk menambah penghasilan keluarga. Pempek yang merupakan makanan khas dari Kota Palembang tentu saja digemari semua kalangan. Mulai anak kecil hingga orang dewasa, sajian pempek memang mampu menggugah selera, gurih dan lezatnya pempek membuat lidah pun bergoyang. Untuk itu DPD Kartini Kota Palembang menggandeng pelaku UMKM dan ibu-ibu rumah tangga Kota Palembang membuka kelas memasak pempek di Jalan Sultan Mansur RT 15 RW 07 Kelurahan 32 Ilel Palembang. Pelatihan tersebut sebagai bekal ibu rumah tangga dalam melihat peluang usaha pempek sebagai sampingan untuk menambah penghasilan keluarganya. Cara membuat pempek sangat sederhana, namun tidak semua orang mampu membuatnya menjadi makanan yang lezat dan bercita rasa sesuai lidah masyarakat Kota Palembang. Untuk membuat pempek, kita harus menyediakan sejumlah bahan baku terlebih dahulu seperti sagu dan tepung terigu, telur, garam, sasa, dan air hangat, serta parutan pepaya muda untuk isian di dalamnya. Pertama-tama tepung terigu kemudian dicampur sagu, lalu diaduk hingga merata, lalu ditambahkan garam dan micin. Setelah itu ditambahkan air hangat agar tekstur pempek menjadi kenyal dan gampang diaduk secara merata komponen bahan baku tersebut. Agar lebih lembut dan lunak ditambahkan telur ayam, kemudian diaduk hingga merata dan dibentuk gumpalan-gumpalan. Setelah itu barulah parutan pepaya muda yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam gumpalan adonan lalu ditutup hingga merata. Tanpa menunggu lama, pempek dos pistel siap kita goreng dan tunggu waktu sekitar 10 menit agar masak lebih merata. Sajikan pempek dos pistel selagi masih hangat. Jangan lupa cuka yang wajib disiapkan agar makanan khas Palembang ini lebih maknyus saat dinikmati. Makanan pempek itu memang sangat khas ya dan sangat disukai oleh masyarakat. Makanya kami berpikir untuk mengajak ibu-ibu UMKM untuk belajar membuat bagaimana caranya memasak pempek dos tersebut. Bagaimana antusias dari masyarakat atau ibu-ibu yang mengikuti kelas pelatihan memasak ini, Bu? Oh, sangat antusias mereka. Mereka malah pengen nanti kami juga membantu mereka bila nanti mereka membutuhkan gerobak untuk modal usaha. Adanya Kartini Perindo ini kita bisa bermasyarakat. Jadi ketemu dengan satu yang lain yang belum kita kenal. Terus juga kita bisa membaur di mana ya etnisnya bercampur. Kader Perindo juga mensosialisasikan Partai Perindo kepada pelaku UMKM dan ibu rumah tangga sebagai partai modern yang dapat hadir ke tengah-tengah masyarakat dan memberikan dampak positif untuk kemandirian ekonomi. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan.
Kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman serius di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu upaya yang dilakukan Polda Sumsel dalam mencegah terjadinya karhutlah dengan melakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi A. Rahmat Wibowo bersama jajaran dan komunitas JIP melakukan patroli kebakaran hutan di wilayah Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Kegiatan tersebut dimulai dari kebun karet Talang Kepuh tembus ke Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa. Polda Sumatera Selatan melaksanakan himbauan kepada masyarakat dengan memasang banner larangan membakar lahan dan hutan di sekitar pondok penjaga kebun, sekaligus memberikan paket sembako dan beras kepada warga. Terima kasih untuk Kapolda, semoga kedepannya sukses, semoga lebih bisa mengayomi masyarakat yang ada. Terima kasih. Selanjutnya, rombongan patroli masuk ke lokasi yang lebih dalam lagi dengan medan yang cukup ekstrim. Beberapa mobil rombongan sempat terjebak lumpur dan mengalami kerusakan hingga harus ditarik. Rombongan patroli karhutla kembali menghampiri pondok penjaga kebun yang berada di wilayah tersebut. Kapolda Sumatera Selatan dan Ketua Bayangkari Polda Sumatera Selatan, Evi Rahmat Wibowo, kemudian memberikan paket sembako dan beras. Kalau nggak ada kegiatan jangan bakar-bakar. Kaget terbakar susah matikannya ya Bu ya. Mobil itu ya terima kasih bantuannya. Di penghujung perjalanan, rombongan patroli karhutla kembali memberikan bantuan paket sembako kepada warga di lokasi pembangunan Masjid Nikmatullah, Jalan Padat Karya, Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Total ada 150 paket sembako yang digelontarkan. Dari Palembang, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews.